Terima kasih Anda masih di Sino Malam bersama saya Camar Haenda. Pemirsa, di penghujung tahun 2023 lalu, tewasnya Dini Sera Afriyanti yang merupakan kekasih Gregorius Ronatanur pada Oktober 2023 lalu mengejutkan banyak pihak. Ya, diketahui Ronatanur ini merupakan anak dari anggota DPR RI nonaktif Edward Tanur yang divonis 12 tahun penjara dalam kasus penganiayaan terhadap sang kekasih Dini Sera Afriyanti hingga tewas. Namun nyatanya Ronat dibebaskan pada Juli 2024. Gregorius Ronatanur, anak anggota DPR RI nonaktif fraksi PKB Edward Tanur, ditetapkan menjadi tersangka penganiayaan kekasihnya Dini Sera Afriyanti hingga tewas. Ronatanur terbukti dengan keji menganiayaan Dini. Bahkan sempat melindas lengan korban dengan ban mobil miliknya di basement sebuah tempat hiburan yang terletak di Surabaya, Jawa Timur. Pada Juli 2024 lalu, Gregorius Ronatanur divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Surabaya. Dalam amar putusan majelis hakim yang diketahui, Erin Tuah Damanik membebaskan terdakwa atas segala dakwaan dari jaksa penuntut umum karena dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pembunuhan. Meski terdapat bukti CCTV dan hasil visum, hakim memutuskan bahwa Dini meninggal karena meminum alkohol, bukan karena penganiayaan dari Ronald. Pasca menjatuhkan vonis bebas kepada Ronatanur, 3 orang hakim Pengadilan Negeri Surabaya dipanggil ke kantor Pengadilan Tinggi Jawa Timur. Sejumlah warga pun menggelar aksi keprihatinan tabur bunga di depan kantor Pengadilan Negeri Surabaya. Komisi 3 DPR RI melakukan rapat konsultasi dengan Komisi Yudisial membahas pengawasan terhadap vonis bebas yang diberikan oleh 3 hakim PN Surabaya kepada Ronatanur. Dalam rapat tersebut, Komisi Yudisial mengungkapkan ketiga hakim tersebut telah diberhentikan. Pada 23 Oktober 2024, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi jaksa penuntut umum dalam kasus Ronatanur. Vonis bebas dibatalkan dan memutuskan Ronatanur dikenai hukuman 5 tahun penjara. Kemudian membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 454/PIT-B 2024/PN Surabaya tanggal 24 Juli 2024 tersebut. Kemudian mengadili sendiri. 1. Menyatakan terdakwa Gregorius Ronatanur, anak dari Edward Tanur, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan mati. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 tahun. Pada 28 Oktober 2024, Gregorius Ronatanur ditangkap di sebuah rumah di kawasan Pakuwon City, Surabaya beberapa hari setelah vonis kasasi Mahkamah Agung ketok palu. Ronatanur langsung ditahan di rutan kelas 1 Surabaya. Kejaksaan menyita barang bukti uang miliaran rupiah dari 3 hakim tersebut dan seorang pengacara bernama Lita Rahmat yang merupakan pengacara Gregorius Ronatanur sekaligus sebagai tersangka pemberi suap. Pada bulan November 2024, Kejaksaan Agung menetapkan Ibu Ronatanur, Meyriska Wijaya, sebagai tersangka suap. Tak lama berselang, Kejaksaan Agung menangkap Zarof Rikar, mantan pejabat di Mahkamah Agung, sebagai tersangka suap terhadap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memvonis bebas Ronatanur. Pemirsa, tahun ini salah satu kasus yang menjadi sorotan publik adalah kasus pelecehan seksual yang melibatkan Ketua Umum KPU Republik Indonesia Hasyim Asyari. Kasus ini tidak hanya mengguncang institusi KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu, tetapi juga menyoroti isu pelecehan seksual di ranah publik, khususnya di lingkungan pemerintahan. Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asyari dilaporkan atas dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu karena melakukan perbuatan asusila ke anggota PPLN.
Perbuatan asusila itu diduga dilakukan sepanjang September 2023 hingga Maret 2024. Kita melaporkan Ketua KPU ya ke DKPP atas pelanggaran etik, integritas, dan profesionalitas yang melibatkan, ya diduga ya melibatkan tindakan-tindakannya dalam membina hubungan personal, hubungan romantis dengan seorang PPLN di luar negeri. Akibat kejadian itu, korban mengalami trauma dan merasa dirugikan hingga akhirnya mengundurkan diri sebagai anggota PPLN sebelum pelaksanaan pemungutan suara. Dalam sidang DKPP, Hashim terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap CAT dengan modus merayu dan menjanjikan pernikahan. Pada 3 Juli 2024, DKPP menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada Hashim Asyari dari jabatannya sebagai Ketua KPU. Hashim terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan tindak asusila terhadap CAT. CAT yang menghadiri sidang tersebut menyampaikan terima kasih atas putusan DKPP. Sebagaimana yang sama-sama teman-teman jurnalis ketahui bahwa DKPP telah membacakan putusan perkara di mana saya jadi teradu. Dan sebagaimana diketahui, substansi dari putusan tersebut teman-teman sudah mengikuti semua. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan, saya mengucapkan alhamdulillah dan saya mengucapkan terima kasih kepada DKPP yang telah membebaskan saya dari tugas-tugas berat sebagai anggota KPU yang menyelenggarakan pemilu. Pada teman-teman jurnalis yang selama ini berinteraksi, berhubungan dengan saya, sekiranya ada kata-kata atau tindakan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Usai diberhentikan, Hashim berterima kasih karena dibebas tugaskan dari amanah sebagai Ketua KPU. Pemirsa, di penghujung tahun 2024, pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK resmi berganti. Setio Budianto resmi menggantikan Nawawi Pomolango sebagai Ketua KPK untuk periode 2024-2029. Lantas mampukah lembaga ini untuk menjalankan tugas dengan integritas dan juga profesionalisme yang tinggi dalam memberantas korupsi di Indonesia? Saya bersumpah dengan sungguh-sungguh bahwa saya untuk melaksanakan tugas ini langsung atau tidak langsung. Pengucapan sumpah jabatan 5 pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK ini disaksikan langsung Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta 16 Desember 2024. Setio Budianto resmi menjabat sebagai Ketua KPK periode 2024-2029 didampingi oleh 4 wakil ketua yakni Fitroh Rohcayanto, Ibnu Basuki Widodo, Johannes Tanak, dan Agus Joko Pramono. Setelah dilantik sebagai Ketua KPK, Setio Budianto menyampaikan komitmennya untuk melanjutkan praktik khas KPK dalam menangkap tersangka korupsi secara langsung alias OTT. Beberapa kali kan sudah kami sampaikan, salah satu kewenangan KPK kan bisa melakukan penyadapan. Ya untuk apa? Kalau misalkan kita punya kewenangan penyadapan, kemudian tidak melakukan OTT, itu kan salah satu rangkaian kegiatannya kan dari penyadapan. Selain pimpinan KPK, Presiden juga melantik 5 Dewan Pengawas KPK. Kelimanya adalah Gus Rizal sebagai Ketua Dewas KPK, serta 4 Wakil Ketua Dewas KPK, yakni Beni Joshua Mamoto, Siska Mirawati, Sumpeno, dan Wisnu Baroto. Ketua Dewas KPK Gus Rizal menyampaikan komitmennya untuk memperbaiki aturan Dewas KPK agar lebih mengikat dan efektif dalam mengatasi pelanggaran etik pimpinan dan pegawai KPK. Pada prinsip saya ingin menjaga marwah KPK. Sebetulnya Dewas ini kan insan KPK juga. Satu bagian tidak terpisah dengan pimpinan KPK. Cuman bagian kami ada masalah tentang pengawasan kode etik terhadap pimpinan maupun insan KPK tersebut. Sebelumnya proses pemilihan pimpinan dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029 dimulai dengan seleksi ketat yang melibatkan berbagai tahapan. 10 calon pimpinan KPK dipilih oleh Komisi 3 DPR RI
melalui serangkaian uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test. Proses yang berlangsung pada bulan November 2024 ini, para calon diuji mengenai integritas, visi, dan komitmen mereka dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dengan dilantiknya pimpinan KPK yang baru, lantas mampukah lembaga ini terus menjalankan tugasnya dengan integritas dan profesionalisme tinggi dalam memberantas korupsi di Indonesia? Pemirsa, sepanjang 2024, pemberantasan korupsi menjadi salah satu aspek yang disorot oleh masyarakat. Pasalnya sejumlah kasus korupsi turut melibatkan pejabat publik maupun orang tersohor. Dan berikut sejumlah kasus korupsi yang menjadi atensi publik sepanjang tahun 2024. Satu hari jelang Natal, publik dikejutkan dengan penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto oleh KPK. KPK menyebut Hasto terlibat kasus tindak pidana korupsi, memberi hadiah atau janji kepada anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan. Hasto juga diduga sebagai otak di balik buronnya Harun Masiku. Menemukan adanya bukti keterlibatan Saudara HK yang bersangkutan selaku Sekjen PDI Perjuangan. Kami menduga memang kasus ini lebih terlihat seperti teror terhadap Sekjen DPP PDI Perjuangan. Dan keseluruhan proses ini sangat kental aroma politisasi hukum dan kriminalisasi. Kasus suap Harun Masiku menjadi salah satu episode panjang dalam sejarah hukum Indonesia. Mantan calon anggota legislatif dari PDI Perjuangan ini buron usai ditetapkan sebagai tersangka kasus suap terhadap Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 9 Januari 2020 silam. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Kasus korupsi yang melibatkan Harvey Muiz, terdakwa dugaan rasuah, pengelolaan tata niaga komoditas timah, akhirnya mencapai babak akhir. Senin 23 Desember 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan vonis 6 tahun dan 6 bulan penjara, serta denda 1 miliar rupiah dan uang pengganti sebesar 210 miliar rupiah kepada suami artis Sandra Dewi itu. Hukuman ini lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta agar Harvey dijatuhi pidana penjara selama 12 tahun. Kasus korupsi tata niaga komoditas timah telah menyita perhatian publik tanah air. Tak hanya melibatkan nama-nama yang dikenal sebagai public figure, namun yang mencengangkan adalah nilai korupsinya yang fantastis mencapai 300 triliun rupiah. Hingga kini Kejaksaan Agung telah menjerat 22 orang tersangka, termasuk Crazy Rich Helena Lim. Pada 13 Desember 2024, pengusaha yang juga dikenal sebagai Crazy Rich Surabaya, Budi Said dituntut 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidi 6 bulan kurungan dalam kasus dugaan rekayasa jual beli emas 1,1 ton. Budi juga dituntut membayar uang pengganti 1,1 triliun rupiah. Dalam nota pembelaannya, 20 Desember 2024, Budi Said mengatakan banyak fakta yang diputar-balikan. Budi mengklaim dirinya justru menjadi korban penipuan jual beli emas dan meminta dibebaskan dari dakwaan jaksa penuntut umum. Sebelumnya Budi Said didakwa melakukan korupsi dengan menerima selisih emas antam sebesar 58,13 kg atau senilai 35,07 miliar rupiah yang merugikan negara sebesar 1,1 triliun rupiah. Pada Oktober 2024, Kejaksaan Agung mengejutkan publik dengan menetapkan mantan Menteri Perdagangan Thomas Lembong sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu dilakukan setelah Tom diperiksa sebanyak 4 kali dalam kapasitasnya sebagai saksi. Diketahui, kasus ini bermula pada tahun 2015 ketika Thomas Lembong diduga memberikan izin impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 ton kepada perusahaan swasta PT AP.
Keputusan tersebut dianggap bertentangan dengan hasil rapat koordinasi antar kementerian yang menyatakan bahwa impor gula tidak diperlukan, mengingat Indonesia saat itu mengalami surplus gula. Yaitu tahun 2015 tersebut, Menteri Perdagangan, yaitu Saudara TTR, memberikan izin persetujuan impor gula kristal mentah sebanyak 105.000 yang bersangkutan. Beberapa hari setelah dijerat tersangka, pada 5 November 2024, tim penasehat hukum Tom yang dipimpin oleh Ari Yusuf Amir mengajukan gugatan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun pada 26 November 2024, gugatan tersebut ditolak Hakim Tunggal Tumpanuli Marbun yang menilai penetapan Tom sebagai tersangka sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Korupsi yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo juga tak kalah menyita perhatian publik karena dilakukan dengan metode yang mengejutkan. Betapa tidak, Syahrul Yassin Limpo terbukti melakukan pemerasan terhadap anak buahnya selama menjabat sebagai Menteri Pertanian. Ironisnya uang hasil pemerasan yang mencapai 44,6 miliar rupiah itu tidak hanya digunakan untuk keperluan pribadi, namun juga mengalir ke keluarga, mulai dari istri, anak, cucu, hingga biduan yang dekat dengan SYL. Atas perbuatannya, pada 11 Juli 2024, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta memvonis SYL 10 tahun penjara. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Syahrul Yassin Limpo tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif pertama penuntut umum. Tidak hanya itu, SYL juga dijatuhi hukuman denda 300 juta rupiah, subsidi 4 bulan penjara, dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 14 miliar rupiah lebih dan 30 dolar Amerika, subsidi 2 tahun penjara. SYL pun menganggap kasus pemerasan yang menjerat dirinya merupakan resiko jabatan. Ia mengaku siap bertanggung jawab atas perbuatan yang dinilai terbukti oleh majelis hakim. Dan saya bersoal dengan 44 miliar dan saya tidak pernah pegang sama sekali. Dan inilah resiko jabatan yang saya maksudkan. Kementan penyumbang terbesar. Terakhir anak-anakku sekalian, terima kasih banyak. Kali ini kutip dengan baik apa yang saya sampaikan. Terima kasih Pak Surya Paloh yang selalu mengajarkan saya terhadap masalah kebangsaan. Maafkan saya kalau tentu sebagai manusia ada yang keliru. Korupsi merupakan ancaman serius yang harus diperangi bersama. Tidak hanya merusak perekonomian, korupsi bahkan merusak semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Lantas, mungkinkah korupsi di Indonesia dapat berakhir? Pemirsa, pilot Susi Air Philip Mark Martens yang disandra oleh KKB 7 Februari 2023 akhirnya dibebaskan pada 21 September 2024. Kapten Philip dijemput tim dari Kampung Yuguru, distrik Maibarok di Kabupaten Nduga, Papua. Setelah sebelumnya pimpinan KKB mengajukan proposal pembebasan. Philip Mark Martens, pilot Susi Air disandra oleh KKB pada tanggal 7 Februari 2023. Philip disandra selama 1 tahun 7 bulan dan dibebaskan tanggal 21 September 2024. Pilot Susi Air nomor registrasi PKBVY dibajak oleh KKB di Bandara Paro, Nduga, Papua. KKB minta pengakuan kemerdekaan Papua sebagai syarat pembebasan. Saat disandra, Philip sempat muncul dalam video di media sosial yang sempat meminta aparat gabungan TNI Polri tidak melakukan pemboman karena akan berdampak pada keselamatan dirinya dan masyarakat setempat. Susi Pujastuti selaku pimpinan maskapai Susi Air marah kepada KKB yang menembaki tim Kopassus yang hendak mengevakuasi pilotnya. Jadi tim Kopassus itu bukan untuk menyerang KKB, untuk mengevakuasi kalau tim Karten sudah jadi negosiasi.
Kenapa mereka tembakin pasukan yang mau evakuasi? Saya marah, Pak Phil. 25 Mei 2023, Philip Mark Martins menyebut KKB akan menembak dirinya jika tidak ada negosiasi dalam 2 bulan ke depan. Juli 2023, Kepala Operasi Damai Kartens memastikan kondisi pilot Susi Air hingga saat ini dalam keadaan sehat. Sementara ancaman pembunuhan pilot Susi Air yang disandra KKB hanyalah ancaman dari kelompok lain yang bukan bagian dari kelompok Egyanus Kogoya. Presiden saat itu, Joko Widodo menyoroti penanganan penyanderaan pilot Susi Air. Kita ini jangan dilihat diam loh ya. Kita ini sudah berupaya dengan amat sangat tetapi tidak bisa kita buka. Apa yang sudah kita upayakan, apa yang sudah kita kerjakan di lapangan. Tadi malam pun kita sudah rapat juga, enggak saya juga bisa sampaikan isinya apa dan upayanya apa, tapi pemerintah sudah berusaha keras untuk menyelesaikan persoalan itu dan masih dalam proses terus. Saya tidak bisa kita buka pada publik. 7 bulan disandra, aparat TNI Polri terus berupaya maksimal dengan penuh kehati-hatian dalam upaya pembebasan. September 2024, pimpinan kelompok kriminal bersenjata mengajukan proposal pembebasan. Dalam proposal, terdapat simulasi proses pembebasan pilot berkebangsaan Selandia Baru tersebut. Kapten Philip dijemput tim dari Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Duga, Papua, dan langsung diterbangkan menuju Makobrimob di Timika. Dilakukan pemeriksaan mitigasi medis sekaligus kondisi psikologis pilot Philip. Kapten Philip didampingi 5 orang tim Satgas duduk bersama. Kapten Philip menahan air mata saat terhubung video call dengan istrinya. Demi Allah, saya bersumpah. Pemirsa, informasi menarik lainnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam.